Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Roland Apriyadi dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil tema automatic classification of hypertension types based on personal feature by machine learning algorithms. Jadi di sini ini untuk judul atau temanya sendiri itu mengenai klasifikasi otomatis jenis hipertensi berdasarkan fitur pribadi oleh algoritma machine learning. Baik, di sini ada nama saya Roland Apriyadi. Hal-hal yang akan dibahas itu yang pertama itu ada permasalahan, kemudian metode yang digunakan, kemudian ada hasil dan pembahasan, serta kelebihan dan kekurangan. Oke, kita masuk untuk permasalahannya. Jadi di sini hipertensi itu adalah salah satu dari sekian banyaknya penyakit yang sering terlihat di kalangan masyarakat, yang mana penyakit ini sering ditemukan pada usia remaja, dewasa, dan lansia. Oleh karena itu, penyakit ini diperlukan penanganan yang cepat. Baik, di sini untuk sebagai algoritma pembelajaran, di sini ada dua, yaitu tekanan darah sistolik atau saya masukkan SBP, dan tekanan darah diastolik atau DBP. SBP itu menunjukkan tekanan darah di pembuluh darah ketika jantung berdetak, sedangkan DBP itu mewakili tekanan di pembuluh di antara ketukan. Jadi di sini ada untuk klasifikasi tekanan darah. Tabel pertama itu tabel tekanan darah untuk dewasa sehubungan dengan SBP dan DBP. Jadi di mana yang biasa itu ada di bawah SBP-nya di bawah 120, kemudian DBP-nya di bawah 80, kemudian prehipertensi ada 120 sampai 139, 80 sampai 89. Dapat dilihat pada tabel, bisa dibaca. Kemudian untuk tabel 2 sendiri itu untuk tabel nilai SBP dan DBP serta definisi tekanan darah sesuai dengan pedoman Eropa. Jadi di sini ada optimal, normal, normal tinggi, hipertensi stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Dapat dilihat SBP-nya dan DBP-nya. Kemudian kita masuk untuk metode yang digunakan. Jadi dalam jurnal yang akan dibahas itu menggunakan metode machine learning, termasuk juga di dalamnya ada pengklasifikasian pohon keputusan atau decision tree, kemudian ada hutan acak, ada analisis diskriminan linear, dan mesin vektor dukungan linear. Kemudian ini telah digunakan untuk kemudian dibandingkan dengan masing-masing lain. Untuk menjelaskan lebih lanjut variabilitas jenis pengklasifikasi, 4 algoritma pengklasifikasi yang berbeda dipilih untuk memecahkan masalah ini. Kemudian dalam penelitian ini juga telah mengusulkan metode berbasis pembelajaran mesin untuk klasifikasi jenis hipertensi berdasarkan data pribadi. Jadi sebagai masukan dari algoritma machine learning, 8 parameter atau fitur yang diperoleh dari orang-orang yang diberikan pada klasifikasi algoritma. Sebagai algoritma klasifikasi, pengklasifikasian pohon keputusan random forest, kemudian ada linear discriminant analysis atau LDA, kemudian ada linear support vector machine atau LSVM telah digunakan untuk menentukan jenis hipertensi. Kemudian di sini ada juga metode hutan acak. Itu adalah kombinasi dari perkiraan pohon di mana setiap pohon itu tergantung pada nilai vektor acak yang diambil sampelnya secara acak. Jadi hutan acak adalah modifikasi penting dari metode pengantongan yang membentuk jumlah pohon yang tidak terikat. Di sini ada tabel metrik statistik dari setiap fitur dalam himpunan data. Dapat dilihat pada layar, ada nama fitur dalam himpunan datanya, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada usia, ada tinggi badan, kemudian ada berat,
Ada tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, denyut jantung, dan BMI. Jadi ini adalah kedelapan fitur yang diambil dari setiap pribadi nantinya. Dapat dilihat. Kemudian di sini ada pengklasifikasi pohon keputusan. Ini adalah algoritma yang digunakan untuk mendorong pohon keputusan. Ini dikembangkan oleh Ross Quinlan. Jadi algoritma ini diperpanjang dari algoritma dari ID3 atau algoritma Quinlan. ID3 algoritma Quinlan. Jadi aturan dihasilkan oleh C4.5 ini dapat digunakan untuk tujuan classification. Jadi algoritma C4.5 ini membuat pohon keputusan di mana setiap node itu memisahkan kelas. Kemudian next, ada juga pengklasifikasian analisis diskriminan linear. Ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Meskipun ini salah satu metode yang sederhana, ini menghasilkan hasil yang terbaik dalam masalah yang kompleks. Jadi LDA didasarkan pada pencarian kombinasi variabel linear yang paling membedakan antara di mana beta mendefinisikan M parameter model, C menunjukkan matrik CO variance, dan mu1, mu2 memberikan rata-rata vektor. LDA juga sering digunakan dalam proses pengurangan dimensi sebagai langkah pra pemrosesan untuk klasifikasi pola dan aplikasi pembelajaran mesin. Nah, di sini ada keputusan C4.5, kemudian ada random forest, linear diskriminan, dan linear support. Jadi ini dibagi klasifikasinya, keakurasiannya diperoleh. Jadi C4.5 atau pohon keputusan itu ada 99,50%, kemudian ada Ton Acik 99,50%, LDA itu 96,30%, dan LSVM itu 92,70%. Jadi dapat dilihat untuk persentase yang tinggi itu didapatkan dari pohon keputusan serta hutan acak. Baik, di sini saya akan memperlihatkan dari jurnalnya itu ada distribusi kelas himpunan data hipertensi menurut 3 fitur. Ada tekan darah sistolik, yes. Kemudian ada rehipertensi dan berat badan. Dapat dilihat. Ini merupakan distribusi kelas himpunan data menurut 3 fitur. Kemudian ada juga distribusi kelas datasheet PPG menurut 3 fitur. Itu berdasarkan usia, berat, dan SBP. Ini dapat dilihat. Ada keterangannya yang mana itu bulatan warna biru ini itu prehipertensi, kemudian yang merah itu sehat, kemudian yang warna hijau ini itu untuk hipertensi stadium 1, sedangkan yang kuning-kuning ini itu menunjukkan hipertensi stadium 2. Ini ada juga saya perlihatkan untuk tabel koefisien korelasi Pearson dan nilai P termasuk dalam fitur-fitur himpunan data hipertensi. Dapat dilihat pada layar monitor. Nah, di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan sinyal PPG orang sehat dan sinyal PPG orang yang mengalami prehipertensi. Untuk ini, untuk waktunya, dapat dilihat. Kemudian ada juga yang mengalami hipertensi stadium 1 dan stadium 2. Dapat dilihat pada grafiknya. Nah, kemudian di sini ada juga untuk diagram blok yang diusulkan dari klasifikasi jenis hipertensi berdasarkan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Dapat dari sini ada dimasukkan yang tadi yang 8 fitur itu, kemudian ada normalnya, hipertensinya stadium 1, kemudian ada hipertensi stadium 2, dan di sini masuk ke algoritma pengklasifikasiannya. Di sini kan tadi ada menggunakan 4 metode itu, ada keputusan, mesin vektor, kemudian analisis diskriminan linear, dan dukungan linear hutan acak. Dapat dilihat. Kemudian ada hasil. Nah, di sini ada contoh algoritmanya. Ini ada
hutan acak, ada pohon-pohonnya, kemudian dibagi kelas. Ini S-nya, SN-nya, bisa dilihat. Di sini juga ada sebuah koefisien linear yang memaksimalkan. Dapat dilihat ini, B, B, beta 1x1 tambah beta 2x2, dan seterusnya. Dapat dilihat. Ini untuk LDA-nya, dasar pada kombinasi variabel linear. Nah, di sini untuk struktur pohon yang dipangkas, yang di atas, ini ada untuk himpunan data, ada sebagai berikut. Ada sistoliknya, itu di bawah 119, kemudian 119, tekan darah sistoliknya, jumlah daunnya ada 4, pohon ada 7. Ini dapat dilihat. Kemudian ada di sini sebuah LSVM, dijelaskan secara singkat, satu efisiensinya, kemudian solusi masalah multi-kelas dan sejumlah kelas. Nah, di sini ada representasi kerja skematis dari silang 5 kali lipat. Ini dapat dilihat proyeksi. Nah, di sini ada akurasi yang kita bahas tadi, ada akurasi klasifikasinya dari 5 ini, menunjukkan persentasenya. Kemudian ada kelasnya, dapat dilihat. Baik, ada kelas hasil dari suatu jurnal ini, ada kelas yang diprediksinya. Dapat dilihat ada yang normal, 0, 1 itu prehipertensi, 2 stadium 1, dan 3 stadium 2. Dapat dilihat. Nah, ini juga ada erosi, TPR, dan IOC-nya. Ini untuk kelas normal, kurva erosi yang diperolehnya. Ada juga prehipertensi, ROC yang diperolehnya. Dilihat kurva ROC. Nah, kurva ROC ini diperoleh untuk setiap kelas menggunakan pengklasifikasian hutang acak dan pohon keputusan C4.5. Ini ada akurasinya, persamaan pengukuran kinerja. Baik, yang terakhir ini kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi dalam klasifikasi jenis hipertensi menggunakan algoritma machine learning ini berbasis algoritma pada data pribadi dalam literatur, kecuali untuk algoritma pengklasifikasi yang digunakan. Ini dalam penelitian juga menggunakan beberapa klasifikasi algoritma, termasuk pembelajaran berbasis Insalcastar berbobot KNN. KNN pengklasifikasi. Si KNN pengklasifikasi untuk K1 pembuatan neural network ANN, Bayes classifier, dan ada pengklasifikasian Bose M1 pada himpunan data ini. Persamaan klasifikasi, ketepatan, dan F mengukur nilai adalah diberikan di meja 6, diperoleh klasifikasi akurat, dan F mengukur nilai. Seperti dapat dilihat pada tabel 5 tadi, setelah dibandingkan dengan algoritma pengklasifikasiannya, pohon keputusan C4.5 dan pengklasifikasi hutan random memperoleh akurasi terbaik dalam klasifikasi jenis hipertensi. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.